Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang 2 cara penilaian tugas kuliah. Teman-teman sekalian, saya ingin bantu teman-teman teman-teman mahasiswa yang ingin selalu mendapatkan nilai tertinggi dari setiap bidang studi yang ditekuni ya, mata kuliah apa misalnya saya ingin nilainya A misalnya. Jadi saya kira normal pada setiap mahasiswa ingin mendapatkan nilai yang tertinggi yaitu nilai A. Nah, biasanya bagi mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang sudah kuat, yang sudah tinggi, sudah punya strategi belajar yang bagus, tentu saja mencapai nilai yang maksimal itu tidaklah sulit. Tapi bagaimana bagi mahasiswa yang masih motivasinya kurang tetapi punya semangat ingin mendapatkan nilai yang tinggi, yang tertinggi itu adalah A. Nah, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan nilai A ya, nilai yang tertinggi itu adalah selain kita belajar juga harus mempunyai strategi ya. Strategi belajarnya itu seperti apa, dan juga kita tahu bagaimana dosen memberikan nilai itu caranya seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan dosen mata kuliah masing-masing ya. Jadi pada saat proses belajar, biasanya pada saat mulai itu dosen akan menjelaskan. Kalau misalnya dosenmu belum menjelaskan tapi kamu ingin tahu bagaimana cara menilainya, nggak apa-apa, tanya aja misalnya, sehingga dengan begitu teman-teman bisa mendapatkan gambaran bagaimana membuat strategi belajarnya ya. Jadi nggak usah ragu misalnya apakah kita berpikir untuk mendapatkan nilai itu salah. Tidak sama sekali. Karena kalau kita hanya belajar tanpa punya motivasi untuk mendapatkan nilai tertinggi, ya ada hasil belajar tetapi mungkin tidak optimal. Tapi kalau punya semangat untuk mendapatkan nilai yang sangat baik, yang tinggi, kita mendapatkan 2, proses belajar dan proses belajar yang tentu saja bermutu dan nilainya bagus. Jadi nggak apa-apa yang namanya kita kuliah mengejar nilai, tidak apa-apa, tidak ada yang keliru. Karena kan pada saat kita mau kuliah juga seleksinya juga berdasarkan nilai ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, bagaimana sekarang dosen itu menilai dengan seperti apa? Tadi judulnya ada 2 cara ya, yaitu yang pertama yang disebut PAN, yang kedua adalah PAP. PAN itu adalah singkatan dari penilaian acuan norma, PAP itu adalah penilaian acuan patokan. Ya, jadi sekarang kita lihat yang acuan norma itu apa nih? Buat teman-teman yang masih mulai masuk perguruan tinggi, ini penting diperhatikan ya bagaimana cara menilai ini. Nah, yang patokan acuan norma itu mengacu kepada norma kelompoknya. Di kelas itu ada berapa orang misalnya. Jadi yang dibandingkan adalah mahasiswa di kelas itu. Kalau misalnya ada 20 ya dilihat dari 20 orang itu nilai yang tertinggi siapa, terendah siapa gitu ya. Jadi sifatnya normatif, yang berlaku hanya untuk kelompok itu, tidak dibandingkan dengan kelompok yang lain. Nah, biasanya nih pada umumnya mata kuliah yang menggunakan patokan acuan norma, misalnya kalau misalnya mata kuliah matematika, kemudian statistika ya, juga ilmu sosial juga bisa menggunakan ini, tapi pada umumnya untuk statistika dan matematika biasanya menggunakan acuan norma. Nah, kenapa acuan norma itu? Biasanya kan kalau acuan norma itu karena perbandingannya adalah situasi dan kondisi yang ada di kelompok kelas itu. Kalau kelasnya ada 30 ya itu sekitar itu aja yang dilihat, yang dinilai. Kalau ada 15 ya 15 itu. Jadi biasanya menggunakan gambaran kurva normal ya, berapa yang terkecil, sebelah kiri, sebelah kanan, misalnya 25%, tapi yang ada di rata-rata 50%. Kemudian yang berikutnya yang harus diketahui bahwa di dalam acuan norma ini tidak dikaitkan dengan kompetensi. Jadi ukurannya bukan kompetensi, tapi adalah tadi
sifatnya relatif ya, kondisi yang ada di kelompok itu sendiri, tidak dengan perbandingan kelompok-kelompok yang lain. Jadi setelah itu biasanya dosen akan melihat, kalau misalnya kita ambil contohnya 20 aja ya, kalau isi kelas itu 20, siapa yang tertinggi, siapa yang terendah, lalu ditetapkan. Ya, ditetapkan yang tertinggi itu nilai A. Misalnya contoh begini, biasanya juga dibuat interval. Saya ambil contoh gini. Kalau saya mengajar di 3 kelas A, B, C misalnya ya, mata kuliah tertentu, misalnya mata kuliah psikologi pendidikan misalnya. Di kelas A yang tertinggi itu adalah 85. 85 berarti kalau saya ambil itu adalah A ya. Di kelas B yang tertinggi 70. Nah, di kelas B yang 70 itu A. Tapi 70 yang di kelas A itu menjadi di bawahnya, mungkin dapat B ya. Lalu di kelas C yang tertinggi adalah 95. Maka yang 95 di kelas C itu adalah A. Jadi posisinya yang di kelas C, yang A itu adalah 95, di kelas B itu adalah 70, sudah A, di kelas A tadi 85, masuk di dalam kategori yang tertinggi. Ya, jadi itu contohnya. Contoh yang kedua, statistika misalnya ya. Karena statistika ini mata kuliah yang misalnya di dalam suatu program studi ilmu sosial ada mata kuliah statistika, kan tidak semua pandai ya, ada yang sangat, ada yang sedang, ada yang kurang gitu. Ambillah 3 contoh kelas. Di kelas A itu nggak ada yang dapat 60, hanya 50. Di kelas B ada yang 80, di kelas C yang tertinggi 40. Nah, yang tadi yang di kelas A yang tertingginya berapa, yang di kelas B 80 dan di kelas C berapa itu. Jadi itulah yang mendapatkan nilai A yang tertinggi masing-masing. Jadi perbandingannya nggak bisa dikelompok. Kalau itu dibandingkan nanti nggak dapat A. Kalau kita menggunakan patokan, jadi karena menggunakan acuan norma, jadi meskipun di kelas yang satu paling tinggi adalah 60, harusnya kalau pakai patokan 60 itu C adanya. Tapi karena pakai acuan norma, 60 itu paling tinggi di kelasnya, itulah dia mendapatkan nilai A ya. Jadi itulah keistimewaannya kalau kita menggunakan acuan norma, karena yang diukur adalah persaingan dan perbandingan dengan kelompoknya, bukan dengan kelompok yang lain. Sehingga nanti kalau teman-teman tahu, kok saya 70 dapat B, sementara teman saya 60 dapat A, tapi kan kelasnya beda gitu ya. Jadi meskipun dosennya sama, kelasnya beda, pembandingnya beda gitu ya. Jadi bahkan nanti ekstrim, di kelas yang satunya 50 dapat A karena memang itu paling tinggi gitu. Contoh ini contohnya yang ekstrim ya, supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Jadi itulah kalau kelompok menggunakan ukuran acuan norma, yang diukur adalah kemampuan mahasiswa di kelas itu yang tertinggi, itulah yang mendapatkan nilai A ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, bagaimana kalau penilaian acuan patokan. Nah, patokan ini adalah penggunaan standar yang mutlak, standar yang disepakati, bisa dari nasional, kemudian bisa jadi institusional dari lembaganya ya, dari perguruan tinggi yang bersangkutan, atau mungkin ada perguruan tinggi yang dikelola misalnya dari Departemen Agama, misalnya Kopertais punya program standarisasi nilai seperti apa, Kopertis misalnya kalau yang swasta ya seperti apa, kemudian mungkin PTN punya sendiri misalnya, atau mungkin seperti apa, setiap lembaga pendidikan misalnya punya lembaga pendidikan itu bikin sendiri lembaganya, punya patokan, ya nggak apa-apa. Nah, kalau yang satu kasih contoh misalnya yang nasional nih ya, tes TOEFL misalnya ya, tes TOEFL itu adalah dimanapun kita tes, siapapun pembandingnya dengan siapa kita tes pada saat itu, siapa lembaga penyelenggara,
itu sama, ya, itu namanya acuan patokan. Nah, bagaimana teman-teman kriteria kelulusan itu dimasukkan ke dalam patokan. Jadi lulus berapa standarnya, tidak lulus berapa standarnya. Tidak dibanding-bandingkan dengan mahasiswa yang lain, tapi dengan standar kelulusan yang sudah ada. Misalnya contoh misalnya pada satu perguruan tinggi disepakati punya rentangan 84 sampai 100 A. Berarti mahasiswa yang punya nilai di bawah 84 tidak akan mendapatkan nilai A. Ya, misalnya 83 meskipun kurang 1, yaitu dia sudah AB misalnya. Ya. Jadi tidak bisa dia masuk dalam kelompok A. 84 sampai 100 itu namanya standar. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti di bawahnya seperti apa. Jadi aduh kok cuma kurang 1, ini 83, saya nggak masuk di kelompok A. Iya, nggak bisa, sudah. Karena memang standarnya 84 minimal, batas bawah minimal, batas atas 100 itu kelompok A misalnya. Nah, sementara kalau itu misalnya kita gunakan dalam kelompok lain yang menggunakan acuan norma, di kelas itu nggak ada yang nilainya 84, ya. Rata-rata 90 sampai 98 misalnya. Maka kalau norma berarti yang 98 A, yang 90 nggak dapat A, ya kan? Sementara kalau di acuan patokan 90 sudah masuk A gitu ya kira-kira. Jadi ini supaya menjadi pengetahuan aja, tambahan pengetahuan buat teman-teman sekalian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar dan juga mencari strategi belajar yang tepat supaya kamu mampu mengerahkan tenaga pikiran itu seoptimal mungkin ya. Jadi jangan sedikit tenaga tapi kita ingin mendapatkan hasil yang optimal, nggak bisa. Jadi maksimal itu adalah standar, optimal adalah tenaga yang kita keluarkan. Jadi seberapa optimalisasi tenaga kita, pikiran kita, usaha kita. Nah, kemudian jangan lupa tentu saja berdoa. Itu baru kita mungkin akan mendapatkan apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi itulah kira-kira gambaran umum bagaimana teman-teman mengenal cara dosen memberikan nilai. Jadi jangan sampai ada prasangka buruk, oh kok ini pilih kasih dan sebagainya gitu ya. Ternyata dosennya menggunakan acuan norma gitu, sehingga mahasiswa menggunakan cara itu dianggap sebagai cara yang pilih kasih gitu ya. Ternyata hanya metodenya yang belum diketahui oleh mahasiswa. Baik teman-teman mahasiswa, silahkan menggunakan pengetahuan ini untuk memacu motivasi belajar. Selamat belajar, mengejar nilai tidak ada salahnya. Yang penting dengan cara-cara yang halal ya, yang halal dan yang jujur ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi halal ya, jujur, mandiri, bertanggung jawab. Jadi jangan menggunakan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Semoga semuanya sukses, mendapatkan nilai yang sesuai yang diharapkan dan berprestasi terus selagi muda. Dan jangan lupa satu hal, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan nilai akhir pada saat kelulusan adalah nilai yang sangat baik ya, mendapatkan pujian, itu dimulainya bukan di akhir, mulai semester muda, semester 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena makin tinggi semesternya, tingkat kesulitan belajar pada umumnya makin bertambah. Jadi bersungguh-sungguhlah sebagaimana kamu memulai belajar di semester awal, semester seterusnya ya. Jadi konsisten, kesungguhan itu dibina terus supaya konsisten, tidak fluktuatif ya semangat belajarnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.